Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Davina Yuni Suryaningsih dengan NIM 108270007. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Permasalahan Pengelolaan Logistik Farmasi Rumah Sakit dalam Menjamin Ketersediaan Obat dan Efisiensi Pengelolaan Persediaan. Makalah ini disusun secara berkelompok oleh Alifatul Amriyanti, Davina Yuni Suryaningsih, Sinta Melia Fatmasari. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan, hasil analisis, akar penyebab, rekomendasi perbaikan, hingga kesimpulan. Logistik farmasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem pelayanan rumah sakit. Pengelolaan logistik tidak hanya bertujuan menyediakan obat, tetapi juga memastikan obat tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan mutu yang terjamin, serta dapat digunakan secara efisien. Namun pada kenyataannya masih banyak rumah sakit di Indonesia yang menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan logistik farmasi. Permasalahan tersebut antara lain berupa kekosongan stok obat, keterlambatan pengadaan, penumpukan persediaan, serta meningkatnya jumlah obat yang rusak maupun kadaluarsa. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada pemborosan anggaran, terganggunya pelayanan kepada pasien, bahkan dapat memengaruhi keselamatan pasien. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem pengelolaan logistik farmasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Kasus ini dipilih karena permasalahan pengelolaan logistik farmasi masih menjadi tantangan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Pada RSUD Kota Dumai ditemukan bahwa realisasi pengadaan obat belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan, sehingga berpotensi menyebabkan kekosongan stok pada beberapa jenis obat. Sementara itu, pada RSUD Muhammad Natsir Solok, masih ditemukan permasalahan terkait pengendalian persediaan, seperti adanya obat rusak maupun kadaluarsa akibat pengelolaan stok yang belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja logistik farmasi melalui beberapa indikator, mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan logistik farmasi. Analisis dilakukan menggunakan data simulasi pengelolaan logistik farmasi rumah sakit. Data yang dianalisis meliputi jumlah item obat, nilai penggunaan obat selama 1 tahun, rata-rata nilai persediaan, jumlah obat yang mengalami kerusakan atau kadaluarsa, serta tingkat kesesuaian antara stok fisik dan data pada sistem. Seluruh data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung beberapa indikator kinerja logistik sebagai dasar dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan persediaan obat. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh 4 indikator utama dalam evaluasi kinerja logistik farmasi. Pertama, stock out rate sebesar 6,7% yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa item obat yang mengalami kekosongan stok. Kedua, inventory turnover ratio atau ITR sebesar 5 kali per tahun yang menunjukkan bahwa perputaran persediaan masih relatif lambat sehingga efisiensi penggunaan stok belum optimal. Ketiga, was rasio sebesar 2,11% yang menunjukkan masih adanya pemborosan akibat obat rusak maupun kadaluarsa. Sedangkan akurasi stok sebesar 93,33% menunjukkan bahwa pencatatan persediaan sudah cukup baik. Namun masih terdapat selisih antara stok fisik dan data pada sistem sehingga perlu ditingkatkan. Dari hasil analisis tersebut, terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian. Temuan pertama adalah stock out rate sebesar 6,7% yang masih berada di atas target ideal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan obat belum sepenuhnya terjamin dan berpotensi menghambat pelayanan kepada pasien. Temuan kedua adalah ITR sebesar 5 kali per tahun yang mengidentifikasikan bahwa perputaran persediaan masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya stok yang tersimpan terlalu lama sehingga meningkatkan resiko kerusakan maupun kadaluarsa. Selanjutnya, was rasio sebesar 2,11% juga menunjukkan bahwa masih terjadi pemborosan akibat pengelolaan persediaan yang kurang optimal. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan logistik farmasi masih memerlukan perbaikan agar lebih efektif dan efisien. Apabila dilihat lebih rinci, nilai was rasio yang masih berada di atas standar menunjukkan perlunya peningkatan pengendalian persediaan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh ketidaktepatan dalam perencanaan kebutuhan obat, monitoring stok yang belum optimal, maupun belum konsistennya penerapan prinsip first expired first out atau FIFO. Sementara itu, akurasi stok sebesar 93,33% menunjukkan bahwa pencatatan sudah berjalan cukup baik.
tetapi masih terdapat ketidaksesuaian antara stok fisik dan data administrasi. Oleh karena itu, diperlukan monitoring stok secara berkala agar dapat persediaan menjadi lebih akurat dan dapat mendukung pengambilan keputusan secara tepat. Untuk mengetahui penyebab utama dari berbagai permasalahan tersebut, dilakukan analisis menggunakan metode Fishbone. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi kinerja logistik farmasi. Dari aspek SDM, kompetensi dalam pengendalian persediaan masih perlu ditingkatkan dan monitoring stok belum dilakukan secara optimal. Dari aspek metode, proses forecasting dan perencanaan kebutuhan obat belum sepenuhnya didasarkan pada data konsumsi yang akurat. Pada aspek teknologi, sistem informasi rumah sakit belum terintegrasi secara optimal sehingga monitoring stok belum dapat dilakukan secara real time. Selanjutnya, dari aspek manajemen, koordinasi antar unit serta evaluasi kinerja logistik belum dilakukan secara konsisten. Sedangkan dari aspek material, masih ditemukan resiko stok outlet serta obat rusak dan kadaluarsa akibat pengendalian persediaan yang belum maksimal. Berdasarkan akar permasalahan yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan obat melalui forecasting berbasis data konsumsi agar pengadaan menjadi lebih tepat. Kedua, memperkuat pengendalian persediaan dengan menerapkan metode ABC-VAN serta prinsip FIFO secara konsisten. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan SIM-RS agar monitoring stok dapat dilakukan secara real-time. Selain itu, perlu dilakukan stock up-time secara berkala, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, serta evaluasi kinerja logistik secara rutin. Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut secara bertahap dan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan logistik farmasi dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan logistik farmasi pada rumah sakit yang dikaji masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh stok outlet sebesar 6,7%, ITS sebesar 5 kali per tahun, loss rasio sebesar 2,11%, serta akurasi stok sebesar 93,33%, yang menunjukkan masih adanya ruang untuk perbaikan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu aspek sumber daya manusia, metode, teknologi, manajemen, dan material. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian persediaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi SDM agar ketersediaan obat lebih terjamin dan efisien logistik dapat meningkat. Saya berharap hasil analisis ini dapat menjadi masukan bagi rumah sakit dalam melakukan perbaikan sistem pengelolaan logistik farmasi. Mari bersama-sama mendukung pengelolaan logistik yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data melalui kerjasama antara tenaga kefarmasian, manajemen rumah sakit, serta seluruh pihak yang terlibat. Dengan pengelolaan logistik yang baik, diharapkan ketersediaan obat dapat terjamin, pemborosan dapat diminimalkan, mutu pelayanan meningkat, dan keselamatan pasien dapat terus terjaga. Sebagai penutup, berikut ini saya tampilkan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan makalah ini, yang terdiri dari peraturan, buku, dan jurnal ilmiah sebagai dasar analisis. Makalah ini disusun oleh Alifatul Amarianti, Davina Yuni Suryaningsih, dan Sinta Melia Fatmasari. Untuk membaca makalah secara lengkap, silahkan memindai QR Code atau mengakses tautan yang telah disediakan pada slide ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.